diganti dengan pelaksanaan sholat zuhur di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19 ini. Nah, walaupun kegiatan kita sholat 5 waktu, sholat rawatib dan lain sebagainya itu tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Nah, hari ini alhamdulillah syukur Bapak Wali Kota Palembang ya beserta seluruh jajaran beliau mewakilkan kepada kami bahwa untuk Jumat yang akan datang Jumat ini ya pelaksanaan sholat Jumat di masjid-masjid ada di Kota Palembang ini itu sudah mulai dilaksanakan secara berjamaah dengan catatan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Yang pertama di satu wilayah kalau memang tidak ada terkena COVID-19 ya yang di wilayah itu maka silakan melaksanakan. Tapi kalau ada di sekitar wilayah itu masih ada warga yang terkena, maka sholat Jumatnya tetap digantikan dengan pelaksanaan sholat zuhur. Nah, oleh sebab itulah pengurus masjid harus berkoordinasi dengan lurah, dengan camat ya, karena mereka yang lebih paham dan tahu wilayah itu masing-masing. Jadi tidak serta-merta bebas ya, karena Palembang ini sudah masih zona merah. Kemudian yang kedua, PSBB tahap kedua juga masih dalam proses penandatanganan dari persetujuan dari gubernur. Jadi artinya sampai tanggal 16 kegiatan ini adalah pra new normal ya, pra new normal. Artinya bahwa kita mau menuju new normal itu ya harus bersiap-siap untuk melakukan pola-pola kehidupan yang baru. Di masjid khususnya dan rumah ibadah lainnya, pengurus masjid harus menyiapkan sabun ya sebelum jamaah berwudu sudah dipersiapkan. Kemudian yang kedua, jamaah membawa sejadah masing-masing dari rumah. Kemudian memakai masker dan termasuk juga jarak antara jamaah satu dengan yang lainnya harus 1 meter ya, sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi artinya bahwa pemerintah Kota Palembang dan menindaklanjuti apa yang dimintakan oleh pemerintah pusat bahwa kegiatan keagamaan kita akan laksanakan seperti biasa dengan catatan harus melaksanakan protokol kesehatan. Untuk PABI Pak? Ya pengajian dan PABI juga ya silakan, nggak apa-apa. Tapi dalam skala yang terbatas ya, tidak kerumunan, tidak tabligh akbar itu. Dan itulah tabligh akbar kita selesaikan sampai tanggal 16. Tapi pengajian rutin, kumpul ya dengan protokol kesehatan ya silakan. Tetap ada jarak itu Pak ya? Ya tetap ada jarak ya 1 meter ya. Pak, ini juga berlaku untuk agama-agama yang lain? Ya agama lain juga, termasuk juga kebaktian di gereja, kemudian sholat sembahyangnya di pura ya dan lain sebagainya. Ini yang memantau apakah sesuai dengan protokol kesehatan, apakah ada tim khusus Pak yang akan kita sediakan sehingga ini sudah sesuai prosedur sehingga boleh dilakukan ibadah atau hanya mengandalkan pengurus? Gugus kita ini kan dari sampai ke bawah, sampai ke RT, sampai ke kelurahan. Jadi mereka yang bertugas memantau itu. Jadi jangan mengandalkan pemerintah kota, wali kota saja yang memantau gugus kota saja, karena tugas ini adalah tugas kita bersama ya, kemanusiaan ini adalah tugas kita bersama. Pak, ini pengawasan juga kepada misalnya jemaat yang dari daerah lain terus ya begitu sholat juga itu. dari daerah lain, kalau ada jamaah yang mau melaksanakan ibadah yang tidak kita kenal untuk sementara waktu ya kita bukannya melarang ya, tetapi untuk pindah dulu sholat ibadah tempat lain ya, karena kita tidak tahu kan jamaah yang datang itu, apalagi mereka jauh, datang dari jauh, jadi anggap saja mereka musafir. Kalau musafir kan bisa mengkodok sholatnya ya, tidak mesti harus sholat tepat waktu, itu kan rusuhnya kan ada. Jadi memang harus koordinasi dengan camat atau lurah ya Pak ya, untuk supaya bisa ada keluarkan izin rekomendasi. Iya, rekomendasi itu. Nah jadi artinya peran dari para pengurus masjid di sana harus proaktif ya. Jadi jangan kandalkan lurah atau camat saja, jangan proaktif. Bahwa kami akan melaksanakan melapor kan, nanti kan ada petunjuk yang diberikan oleh kelurahan maupun camat. Ada berapa masjid Pak di Palembang? Dan sudah banyak yang memberikan surat kepada kita juga, tembusannya sudah ada banyak ya. Insya Allah setelah edaran itu kita berlakukan hari ini ya, sudah banyak akan melaksanakan izin ya, minta rekomendasi dari lurah dan camat. Sekitar berapa masjid Pak kalau di Palembang Pak yang sudah mau dimulai? Sudah ada sekitar 75 masjid. 75 masjid yang sudah
berkoordinasi melalui kecamatan yang ada di Kota Palembang. Artinya kalau masjid itu berada di zona merah tidak akan Tidak bisa dilaksanakan, belum dilaksanakan ya kalau masih zona merah. Karena zona merah itu yang mengetahui lurah, ya, camat dan berkoordinasi dengan puskesmas. Radiusnya Pak, misalnya radius berapa kilometer dari tempat ibadah gitu? Kalau radiusnya tidak ditetapkan ya. Oke. Yang jelas dalam kapasitas ada di wilayah itu ada yang terpapar kelurahan ya, maka untuk sementara waktu kelurahan itu tidak melaksanakan. Oke. Ya. Kalau kelurahan lain aman ya silakan. Gitu kan. Terima kasih. Terima kasih.